ini itu didasari gara-gara pemerintah itu memblokir media sosial besar di Nepal seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Di Nepal itu karena ada foto-foto anak pejabat itu pesta mewah, nongkrong di restoran mahal, pakai barang branded, viral di medsos. Sementara kita tahu rakyatnya itu masih banyak banget yang hidup miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys kita akan ngebahas tentang krisis politik yang menggegerkan dunia gitu ya, yakni Nepal. Mulai dari demo besar-besaran, adanya isu Nepo Baby, sampai sekarang itu memang presidennya mundur gitu guys ya. Bahkan kalau teman-teman baca berita sekarang, memang Nepal itu sekarang memang negara sekarang sampai saat ini adalah negara tanpa pemerintahan. So mungkin teman-teman penasaran gimana kok ceritanya, so nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, tapi sebelum kita masuk ke isu-isu demo ya, kita tuh perlu tahu dulu guys, kalau Nepal itu dulunya memang kerajaan Hindu terakhir di dunia. Rajanya itu memang dianggap sangat-sangat suci, dan negaranya ini memang sangat dijaga dengan nilai-nilai tradisi Hindu. Tapi itu tuh tahun 2008-an sistem kerajaannya itu memang sudah mulai runtuh setelah konflik yang panjang, tekanan rakyat, dan sekarang Nepal pun jadi sebuah republik. Artinya sekarang itu Nepal itu memang kan dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Kalau dulu itu tuh dipimpinnya sama seorang raja. Tapi meskipun sudah menjadi sebuah republik ya, budaya Hindu itu memang masih sangat dominan banget di Nepal sana. Banyak banget gitu ya, rakyat-rakyat di Nepal itu masih melihat politik itu lewat kacamata tradisi dan juga status sosial. Nah, kenapa ini penting aku jelasin di awal? Karena nanti tuh kita bakalan pelan-pelan ngerti gitu ya, kenapa rakyat ini makin kecewa sama elit politik yang hidupnya mewah sementara rakyatnya itu sangat-sangat kesusahan. So, kita masuk ke krisis yang terbaru ya. Semuanya mungkin udah pada baca bahwa hal ini itu didasari gara-gara pemerintah itu memblokir media sosial besar di Nepal seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Alasannya karena perusahaan teknologi itu tuh nggak mau ikutin aturan Nepal. Tapi bagi Gen Z, medsos itu bukan cuman hiburan semata, tapi itu cara mereka bersuara, karena mereka tuh nggak bisa berbicara lewat manapun kecuali lewat media sosial itu, dan ketika itu diblokir itu tuh mereka anggap sebagai pembungkaman. Makanya ribuan Gen Z, ribuan rakyat itu memang langsung turun ke jalan, dan polisi sempat mengamankan situasi, memakai gas air mata. Ya bener aja terjadi pemberontakan, dan dari situ memang protes itu mulai berkembang. Tapi sebenarnya perlu digarisbawahi, ini tuh kayak bukan cuman soal medsos aja guys, tapi ini tuh soal korupsi, kesenjangan sosial, gaya hidupnya pejabat yang hedon gitu ya, yang diupload di Instagram. Sementara pemerintahnya sendiri itu tahu gitu, para pejabat ini tahu bahwa rakyat di Nepal itu sangat kesusahan. Nah, kemudian puncaknya itu memang terjadi pada saat gedung parlemen di Nepal itu ikut jadi sasaran massa yang ada di sana. Jadi massa itu menyerbu, membakar bagian gedung DPR, dan mereka menganggap bahwa pemerintah DPR itu udah nggak mewakilin rakyat. Jadi mereka ya udah dibakar aja deh mending. Dan ada juga yang bilang kalau aksi ini tuh sebenarnya mirip gitu ya dengan proses di negara kita gitu ya. Dan ini juga sempat ada berita bahwa warga Nepal itu terinspirasi dari Indonesia. Karena kita tahu ya, ini era internet, semuanya bisa akses. Jadi gambaran protes-protes kita yang ada di Indonesia itu memang sudah diketahui oleh lintas negara, dan bisa jadi itu menjadi contoh buat mereka juga. Tapi apakah benar mereka terinspirasi, kita ya nggak tahu ya guys ya. Tapi ini termasuk dibilang mirip dengan peristiwa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada juga tuh isu tentang Nepo Baby. Jadi ini tuh yang bikin rakyat juga makin panas ya guys. Buat yang belum tahu apa itu Nepo Baby, jadi intinya itu ya adalah anak hasil nepotisme. Jadi anak pejabat atau orang yang berkuasa itu dapat kemewahan, jabatan ataupun peluang besar karena
mereka ini lahir di keluarga elit, bukan dari prestasi mereka pribadi. Di Nepal itu guys, ada foto-foto anak pejabat itu pesta mewah, nongkrong di restoran mahal, pakai barang branded, viral di medsos. Sementara kita tahu rakyatnya itu masih banyak banget yang hidup miskin, listriknya masih mati-mati, nyala mati bergiliran. Mereka itu sangat susah cari kerja gitu ya. Istilahnya rakyatnya itu masih sangat-sangat miskin ya guys ya. Dan adanya istilah Nepo Baby ini sebenarnya menjadi simbol ketidakadilan di negara Nepal gitu ya. Karena akhirnya rakyat itu merasa bahwa mereka ini korban gitu. Jadi rakyat Nepal berkorban, mereka pejabatnya itu bersenang-senang, dan tekanan itu makin kuat itu diarahkan kepada Perdana Menterinya gitu ya. Memang dinilai oleh rakyat bahwa dia itu benar-benar gagal mengontrol semua elit politik dan juga gagal membasmi nepotisme. Dan ya benar aja akhirnya semua tekanan-tekanan itu nggak bisa dibendung gitu ya. Dan bagi rakyat ini tuh sebuah kemenangan gitu ya. Tetapi juga ini merupakan mau dibilang kesalahan ya enggak, tapi ini tuh kekosongan terbesar lah ya di pucuk pemerintahan. Karena Nepal ini tiba-tiba Nepal ini menjadi negara tanpa pemimpin gitu ya. Dan dari sinilah muncul sebenarnya pertanyaan, apakah nantinya kedepannya Nepal itu bisa gitu hidup tanpa pemerintahan? Karena bisa dibayangin guys, kalau negara tanpa pemerintah itu polisi, tentara itu bisa bingung siapa yang harus mereka patuhi, ekonomi tentu pasti bisa jatuh, investor kabur gitu ya, harga pasti akan melonjak naik, rumah sakit, sekolah, pelayanan publik itu pasti berhenti, dan politiknya pasti makin rusuh gitu ya, karena mulai dari kudeta militer, pemerintahannya darurat, dan peributan kekuasaan antar faksi. Artinya kekosongan politik ini bukan cuma soal kursi kosong doang di istana gitu ya, tapi ini kayak bikin seluruh ekosistem negaranya itu bisa-bisa menjadi lumpuh. Dan ya seperti biasa kalau ada kericuan kayak gini pasti ada yang disebut teori konspirasi ya guys ya. Ada beberapa ya. Yang pertama ada yang bilang kalau intel dari negara tetangga itu kayak India, China itu tuh ikut bermain lah dalam kerusuhan Nepal ini supaya Nepal ini gampang dikendalikan. Ada juga yang bilang kalau elit politik itu memang sengaja ngejatuhin Oli ini biar mereka tuh bisa ambil alih gitu ya. Jadi kayak komplotan internal lah. Kemudian ada juga yang bilang kalau video Nepo Kids atau Nepo Baby itu adalah sebuah editan atau provokasi untuk memanipulasi media sosial supaya rakyat-rakyat di Nepal itu makin marah, makin geram. Tapi itu semua bagian dari konspirasi. Kita nggak tahu ya itu benar apa enggak. Ya nanti waktu lah yang menentukan. Oke guys, jadi memang mungkin itu aja ya berita kali ini. Jadi memang kita sudah bisa tahu bahwa Nepal ini adalah sebenarnya contoh gitu ya, bagaimana satu keputusan politik itu bisa memang memicu badai yang sangat besar, mulai dari larangan media sosial, jadi protes nasional, sampai pemimpinnya itu mundur. So mungkin kita menunggu kabar apakah rakyatnya ini bisa bangkit ya, atau mungkin malah ini bisa makin ricu gitu ya. Yang jelas krisis Nepal ini memang mengajarkan kita bahwa demokrasi itu benar-benar akan hancur kalau elitnya itu lupa sama rakyat. Karena kita tahu Gen Z ini itu adalah salah satu generasi yang menjadi kekuatan politik yang sebenarnya nggak boleh diremehkan. Mungkin itu aja guys kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you the next video guys.